Pagi guys, bersama saya Komedi Politik. Hari ini masih tetap membahas yang lagi viral-viral, tetap membahas yang lagi hangat tentang pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Raka Bumi Raka yang dipelopori sama elit-elit politik, terutama yang telah meninggalkan jabatannya, ya kan, seperti Purnawirawan TNI, AL, AD. Tapi itu hanya sekelompok saja yang dipromotori. Kayaknya sih kalau tanggapan kacamata saya melihatnya Roy Suryo ini yang menjadi sutradaranya ya kayaknya, karena selalu dia yang terdepan di dalam media sosial maupun televisi yang ada di Republik ini ya. Saya mau menanggapi sedikit ya kan, tuh, tentang Bapak yang terhormat Roy Suryo ya kan. Mungkin Anda tahu topi ini ya, ini udah robek-robek deh ya kan. Mungkin Anda tahu topi apa ini? Enggak, topi ini kayaknya enggak seperti titel sekolah Anda ya, yang profesor kan apa segala macam itu nggak paham saya. Setahu saya yang otaknya profesor atau dokter atau apa itu ya. Saya belum ke situ karena saya masih SD masalahnya. Itu biasanya orang-orang pintar semua, otaknya pada ada di atas. Otaknya pada ada di atas, profesor, doktor, insinyur apa segala macam otaknya ada di atas. Kecuali yang SD ini ya kan, otaknya ada di dengkul ya kan, bahkan di telapak kaki ya kan. Itu ya. Untuk beliau ya kan, udahlah nggak capek kah itu, sayang dengan titelmu ya kan, enak cari kerja lain aja ya kan, kalau ada modal bisnis ya kan, kalau ada peluang berpolitik ya kan, nggak bisa masuk pemerintahan, masuk eksekutif, legislatif ya kan, nggak bisa pulang kampung ya kan, dimana kampungnya mencalonkan jadi kepala daerah ya kan. Kalau ada modal, kalau ada gagasan, ada yang bisa substansi besar untuk rakyat negara ini ya kan, kalau nggak ada ya jangan. Kalau titel hanya titel kejar paket. Kasihan rakyatnya kan, enak dagang aja ya kan, atau menjadi konten kreator sama saya, yuk sini yuk. Biarpun saya masih pemula. Aduh, jangan diganggu ya Pak, jangan diganggu. Kasihan itu Prabowo itu, jangan diganggu. Gibran, hilangkan rasa sirik hatimu, hilangkan ya. Jangan mentang-mentang ini anak umur 35 sudah jadi presiden, wakil presiden, gara-gara Prabowo. Kita senang dengan Prabowo tapi kita tidak suka dengan coba saya aja ya kan. Saya sikapin lagi itu baru-baru ini, masa ada media sosial mengabarkan kalau memang Gibran dimakzulkan, maka yang cocok untuk maju itu Anies. Aduh, kenapa lu ngotot? Kenapa nggak Rosuryo? Kenapa nggak Marsikal siapa itu, Slamet ya kan, Soeharto, siapa lagi itu ya, aku malas mengingat orang-orang yang males
ya kan. Kenapa enggak Rosrio? Kenapa mereka yang berjuang ya kan untuk menghantam kerajaan Solo, ya kan? Cuman ujung-ujungnya Anies Baswedan yang mau dijadikan wakil presidennya Prabowo. Kalau memang Raka Bumi Raka wakil presiden saat ini termakzulkan. Kadang-kadang nggak habis pikir saya. Blow on-nya itu saya berjuang untuk saya sendiri itu kan. Buat saya sendiri, saya bisa lagi wakil presiden gitu. Masuk penjara Anies. Yang kedua Puan. Calon-calonnya Anies Puan, ya kan, sedikit aja memang ada selentingan itu. Yang ketiga AHY gitu ya. Itu cuman ini aja, pembias aja, ya kan, penghilang rasa malu gitu. Tapi yang dua ini inceran, ya kan. Ini sudah dibibit-bibit, ini balap pupuk itu sudah dipupuk. Dugaan saya ini sudah dipupuk semua ini orang-orang ini, ya kan. Gak tahu itu habis berapa ratus miliar, ya kan, atau T, ya kan. Untuk mengkacaukan ini, ya kan. Aku harap untuk Bapak Prabowo, ya kan, sikat aja sudah orang seperti ini, habisin ya. Habisnya sudah. Ini pengganggu ini. Pengganggu. Bisanya cuma mengganggu. Roy Suryo tuh pernah jadi menteri. Apa? Di saat dia menteri itu apa? Kinerjanya seperti apa? Ya kan? Tapi sekarang dia seolah-olah dialah yang paling hebat, ya kan, di muka bumi ini. Jadi buat saya itu sudahlah ya. Roy Suryo ya, yang terhormat, titelmu bagus, ya kan, pernah jadi menteri juga. Udah akhirin, ikhlas, ya kan. Gak usah lah capek-capek. Enak lo cari usaha sendiri aja sudah, ya kan. Kalau ada modal, kalau enggak berjuanglah untuk dirimu sendiri, ya kan. Tuh jadi DPR kah, untuk menyalurkan keinginan, untuk menyalurkan apa yang ada dalam benak pikiranmu, sanubarimu, untuk masyarakat rakyat negara ini, ya. Berjuang di situ aja, nggak usah ijazah palsu, maksud para purnawirawan sudah tua-tua, ya kan, yang satu mau makzulkan, yang satu ijazah palsu. Udahlah ya, anggap aja sudah palsu ijazahnya Jokowi. 10 tahun ini baik-baik aja Indonesia kan. Baik-baik aja kan. Mau ada utang lu aja kalau jadi presiden pasti ngutang. Banyaknya dari zaman dahulu balak, ya kan. Udah berapa nih 8 presiden ini, semuanya pada ngutang. Nggak ada yang nggak ngutang. Amerika Serikat tuh utangnya mengerikan. Coba lu buka-buka buku ya. Coba berapa hutangnya Amerika Serikat itu ya. Kalau mau itu negara adidaya itu, negara super power, ya kan. Dolarnya pun di kemana-mana dipakai orangnya kan. Ya, lagi masih utang. Jadi udahlah, kalau memang merasa tidak cocok, tidak berkenan, kenapa nggak ditunggu 5 tahun ke depan? Disitulah Pak hantamnya, ya kan. Di saat pemilihan Pilpres 2029 nanti, di situ mati-matianlah kalian supaya mereka tidak menang, itu, ya kan. Ngapain cara-cara makin berat? Nggak mungkin berat kan?
Apalagi 80% Prabowo itu, 82% itu. Aduh, presiden terkuat saat ini. Mau lu tumbangkan, lu yang tumbang. Hah? Kalau memang ini tipikal keinginanmu, nggak tahulah kalau kamu dibayar, sama mafia ya kan, dibayar sama-sama yang nggak suka ya kan, apakah sama kebo merah ya kan, karena ada si Puan tadi kan disebutkan bakal calon wakil presiden ya kan, apabila dimakzulkan Gibran ini. Kenapa ke situ arahnya? Kenapa nggak saya aja jadi wakil presiden? Hah? Kenapa harus Anies digembar-gemborkan di media sosial? Hah? Kenapa nggak saya aja? Hah? Aku rasa kalau jadi Anies sama itu lebih baik saya aja sudah, ya. Betul. Siapkan 10 peti, ya, siapkan 10 peti. 9 peti itu saya buatkan untuk korupsi, ya. Yang 1 petinya buat saya. Camkan. Ya. Nah, ini kalau saya pilih saya. Itu untuk di bidang korupsi. Untuk dibilang yang lain-lainnya saya tambah lagi 1 peti, ya. Kalau ndak ada majunya, nggak lagi mundur. Kalau Prabowo masih mundur, nggak mencalonkan lagi. Kalau saya nggak, bukan lagi. Ayo, calonkan saya aja. Itu. Saya minta waktu 20 tahun. Indonesia ini, saya yakin Cina itu bisa saya susul. Ya, nggak usah si Anies, nggak usah si Puan. Ya, gitu-gitu aja. Prabowo kurang apa tegasnya ini? Tapi masih kurang tegas. Cuman tegas di mulut saja. Saya ingatkan terus. Tapi ribuan triliun selesai. Korupsi lagi 3.000 perak, 2.000 perak. Siapa yang korupsi? Buatkan sekolah didikan untuk kepala-kepala daerah, kepala-kepala pengurus negara ini. Itu. Jangan korupsi. Betul-betul, jangan orang kaya itu jadi presiden terus jadi kepala-kepala negara, jadi pengurus negara ini. Jangan. Karena mereka ada misi. Mereka kaya-kaya. Ada perusahaan. Malah yang jujur malah orang di bawah yang nggak ada duitnya itu calonkan, jujur malah, dan mudah terdeteksi, ya, mudah dibaca. Ini orang nggak ada duit waktu mencalonkan, ya kan, diangkat dari bawah memang, makan aja susah, ya kan, tapi pintar, cerdas, berani, ya kan, banyak, cuma nggak mampu, nggak ada, ya. Jadi ayam sayur. Tetap yang naik-naik yang hebat-hebat, yang uangnya banyak, ya kan. Mereka melindungi, mau naik jadi anggota parlemen, mau naik jadi kepala daerah, eksekutif, legislatif, mereka ada visi misi, ya, yang bisa di infrastruktur mereka dapat proyek, ya kan, yang mereka bergerak di perminyakan, mereka bisa backup perusahaannya di minyak, ya kan, itu satu. Yang kedua, siapa tahu ada bisa korupsi dikit-dikit, ya kan, 1.000 triliun kan, kayak kemarin yang dihantam oleh kejaksaan itu, ya kan. 1.000 triliun, tapi nggak ada yang mati kan, saya yakin. Saya yakin cepat teratasi. Tapi kalau cuma ngomong-ngomong aja, Prabowo tegas, saya akui, jempol, tapi ketegasannya masih kurang. Makanya kalau nggak jadi kepala daerah yang nggak paham dengan Pancasila dan maknanya, Indonesia akan begini saja. Mau berantas korupsi, jangan harap.
Jangan harap akan masih terus begitu, ya. Jangan harap itu, ya. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Rawatlah negara ini, rawatlah rakyat ini, rawat secara ketuhanan yang Maha Esa. Bagi yang tidak mau ngikutin ketuhanan yang Maha Esa, berarti dia bukan sikap Pancasila itu. Hah? Itu ini pengganggu Pancasila. Hah? Keadilan sosial, ya kan? Siapa yang tidak adil, siapa yang tidak sosialnya tinggi, sebagai kepala daerah, sikat. Lu harus ke sini. Pancasila harus ke sini. Jangan di luar itu, jangan di luar konteks Pancasila. Ya, pasti terawat, Indonesia maju, anti korupsi. Indonesia tuh anti korupsi jadinya. Sahkan memang, ya. Tolonglah buat kakanda ya kan, sayangi waktu, udah selesaikanlah sudah, ya. Biarkan aja berjalan kayak Prasojo, purnawirawan yang sangat saya cintai. Saya ini suka dengan TNI, ya kan. Saya dulu jadi TNI, nggak tahu jadi kuli, ya, karena kemiskinan. Ya, saya mohon nggak usah lagi lah dibahas, biarkan saja berjalan. Prabowo Gibran posisi saat ini lagi baik-baik saja, ya kan, berjalan lagi baik-baik saja. Kalau kalian gangguin, bakal nggak baik-baik saja, terganggu gitu. Mereka mau fokus untuk masyarakat, untuk rakyat dan negara ini. Jangan kalian ganggu hanya demi kepentingan sesaat, kepentingan pribadi. Lebih baik kalau Anda punya gagasan, silakan ajukan. Saya yakin Prabowo itu terbuka orangnya. Dia ambil kalau bagus, ya. Jadi nggak usah lah maksul apa sih, kurang kerjaan, ya. Nggak tahu lah ya, kalau dugaan saya dibayar mungkin ya terus begini. Memang namanya dibayar, ya, dapat uang. Tapi kalau dari kebencian dari diri sendiri supaya Gibran dimakzulan, benci sekali, nah, itu tidak usah lah, sudah tutup aja sudah, ya, nggak ada gunanya. Itu bilang tadi, enak buka usaha sendiri, ya kan, keluar dari pemerintahan, jangan ikut-ikutan campur, ya kan, usaha. Kalau enggak ikut serta gitu, ya kan, mencalonkan, ya kan, di situ buat Rosario, ya udahlah. Mereka lagi bagus-bagus aman kok, pertanian bagus Prabowo itu, pertahanan bagus, ya kan, ekonomi bagus-bagus aja. Perjalanan negara ini ke negara lain juga bagus. Apa sih yang tidak bagus, ya kan? Jangan digaduhin gitu. Oke, Rosario, kita lah tua-tua semua, ya. Enak sholat aja. Oke, salam dari politik komedi anak desa yang baru sekolah SD, ya. Jangan lupa, ya. Jangan lupa, mau jelek mau bagus, ya kan, di subscribe, di like, ya. Di share. Oke.
Assalamualaikum.